Saya menerima kesaksian tertulis ini dari saudara seiman yang terkasih di gereja saya. Pendeta Prince, saya hanya ingin berbagi dengan Anda apa yang kasih karunia Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya. Saya lahir dalam keluarga Kristen. Saat saya sedang tumbuh dewasa, saya dipaksa ke gereja. Yang saya pelajari hanyalah bahwa Yesus disalibkan di kayu salib. Tetapi mengapa ia ada di sana, saya tidak tahu. Saya benci pergi ke gereja. Orang tua saya memaksa saya ke gereja dan menegur saya, tetapi itu tidak membantu saya. Di SMA, saya terlibat dengan geng-geng dan mulai merokok dan mabuk-mabukan. Saya mulai terlibat dalam kejahatan seperti pencurian, perusakan barang milik umum, dan perkelahian. Saya menjadi kasar, mudah marah, dan mengucapkan kata-kata kotor. Orang tua, guru, dan pembimbing sekolah saya berusaha menolong saya, tetapi tidak ada yang berhasil. Tidak dibutuhkan waktu lama sebelum dikeluarkan dari sekolah dan menjadi anggota gangster purna waktu. Saya sering mengunjungi bar-bar setiap hari, serta menjadi pemabuk dan perokok. Sebagian besar teman-teman saya adalah pecandu obat-obatan terlarang. Saya terlibat dalam perampokan bersenjata dan saya melihat kehidupan saya terperosok ke jurang. Kehidupan berubah dari buruk dan menjadi lebih buruk dan ada jeritan dalam diri saya yang ingin berubah. Seluruh belenggu iblis ini berakhir terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya berkenalan dengan seorang gadis bernama Faith. Meskipun Faith adalah orang percaya baru, ia mau memberitahukan saya tentang kasih karunia, kemurahan dan kasih Tuhan, serta mengapa Yesus mati untuk saya. Saya kagum pada pengetahuannya tentang Yesus. Saya lahir dalam keluarga Kristen, tetapi orang percaya baru ini lebih mengenal Yesus dibanding saya. Kemudian ia membawa saya ke gerejanya yang disebut New Creation Church. Dan sementara Anda mulai melayani, saya merasakan kehangatan menyelimuti sekujur tubuh saya dan saya mulai menangis. Saya seolah-olah sedang jatuh cinta, tetapi saya tidak tahu kepada siapa. Itu adalah kasih yang melampaui cinta manusia, dan saya mengangkat tangan saya tinggi dan mengucapkan doa pengakuan dosa saya pada akhir kebaktian tersebut. Sejak saat itu, kehidupan saya berubah. Yesus mulai melepaskan saya dari begitu banyak belenggu. Saya mendengar Anda membagikan kesaksian tentang bagaimana anggota gereja lain dilepaskan dari kecanduan nikotin dengan mengakui kebenaran Tuhan. Dan saya mulai melakukan hal yang sama. Saya merokok dan mengakui bahwa Yesus telah menyalibkan kecanduan nikotin saya di kayu salib dan bahwa ia tetap mengasihi saya meskipun saya masih merokok. Ajaib, 2 minggu kemudian, kecanduan nikotin selama 19 tahun dan kecanduan minuman keras selama 6 tahun lenyap dengan berlalunya waktu. Yesus membebaskan saya dari geng di mana saya bergabung. Saya bahkan dibebaskan dari banyak kebiasaan buruk lain seperti kecanduan terhadap pornografi. Sungguh, saya menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang mengenal saya terkejut melihat perubahan saya. Saya bahkan disembuhkan dari gangguan saluran kemih yang telah saya derita selama 10 tahun. Dahulu, setiap malam saya harus bolak-balik ke kamar kecil, tetapi sekarang saya dapat tidur nyenyak sampai pagi. Pendeta Prince, apa yang tidak dapat dilakukan manusia, Yesus sudah lakukan. Kasih karunia Tuhanlah yang mengubah saya. Saya tidak layak menerimanya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan atas darah Yesus. Ia menerima saya apa adanya, dan sekarang saya adalah anak Tuhan. Saat saya mendengar Anda mengkhotbahkan kasih karunia Tuhan, saya tidak keluar untuk membentuk geng baru, merokok, mabuk-mabukan, atau melakukan percabulan. Adalah dusta jika kasih karunia Tuhan diberitakan, orang akan keluar dan lebih berbuat dosa. Nyatanya, kasih karunia-Nya lah yang mengubah seorang celaka seperti saya. Saya percaya bahwa Tuhan telah memberkati saya supaya saya menjadi berkat. Saya ingin memberitakan kabar baik ini bahwa hanya Yesuslah yang dapat mengubah kehidupan kita. Pendeta Prince, pelayanan Anda telah memberkati saya. Saya telah mengikuti kebaktian di New Creation Church selama 5 tahun dan saya bangga mengatakan bahwa inilah gereja saya, Victor King, Singapura. Haleluya! Bukankah luar biasa melihat apa yang kasih karunia Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan seseorang? Nah, semakin banyak pengungkapan yang Anda miliki tentang kasih karunia Tuhan dan pengampunannya, semakin besar kuasa yang akan Anda miliki untuk berkuasa atas tantangan dan kecanduan Anda.